Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya pulang dari penugasan di Sri Lanka, di daerah Kandy. Kemudian saya balik mendapatkan SK baru untuk tugas di paroki Santo Robertus Cililitan. Pada saat pulang dari bandara, saya langsung menuju Kolese Canisius karena saya menginap di sana untuk transit. Kemudian dari situ 1-2 hari, dan karena saya sudah mendapatkan SK untuk ke Santo Robertus, paroki di Cililitan, maka saya pun diantar oleh teman Romo untuk nengok di paroki Cililitan itu, dekat pusat grosir Cililitan. Kemudian sudah sore-sore atau malam-malam saya datang, kemudian dengan mobil, kemudian saya parkir. Di situ saya melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang bekerja keras mengatur taman, hanya dengan pakai kaos yang lusuh, kemudian juga mukanya tidak jelas, memakai caping yang masih nyantel di kepalanya seperti ini. Kemudian dia mulai nyangkuli daerah situ untuk taman. Semua dicangkuli, disiapkan, bahkan dia juga nyiapkan bibit pohon bintaro untuk penghijauan. Saya tidak tahu, kemudian saya datang, "Pak, boleh mobilnya parkir di sini?" Dia nengok sebentar dan mengatakan, "Boleh." Oh, begitu saya mendengar kata-kata atau suaranya, saya langsung kaget. Itu Romo Cipto, itu Romo paroki yang mau saya ganti. Kemudian saya geleng-geleng kepala. Romo yang dari Muntilan ini, dan ternyata sudah tugas di Jakarta, tetapi pembawaannya masih sederhana seperti di Muntilan. Masih nyangkul, masih sampai malam membereskan taman, mengatur, meratakan tanah-tanah, mengatur drum-drum besar untuk pembibitan bintaro yang akan disumbangkan di Admi Cikarang untuk penghijauan. Dan kemudian beliau juga dengan segala gaya hidupnya seperti itu, kerja keras. Maka ketika dari situ dia ditugaskan di kursus pertanian di Sorong, Duskul, sampai terakhir dia mempunyai peternakan sampai ada 150 babi yang di peternakan Duskulnya. Saudara-saudari yang terkasih, begitu sederhananya Romo Cipto tadi, sampai saya tidak mengenalinya, sampai saya tidak tahu bahwa itu yang mau saya ganti. Itu senior saya yang dulu ketika saya di seminari, dia pernah membimbing saya untuk retret ketika penentuan harus masuk jurusan mana. Itu saya ingat di Muntilan ada retret dengan Romo Cipto, KPA, yaitu para siswa kursus persiapan atas di Seminari Mertoyudan. Saya merasakan getaran, rasa malu karena saya tidak bisa menangkap kesederhanaan itu. Saya mulai bertanya, apa mungkin nanti saya bisa seperti dia, dengan kerendahan hatinya, dengan kerja keras keringatnya. Sementara saya pegang cangkul pun tidak pernah. Saya tidak mau kotor-kotor. Keringat dingin, keringat sedikit saja yang membasahi kaos, saya sudah merasakan jijik. Aduh, tidak enak, harus ganti kaos lagi. Apakah saya harus juga memakai caping ini yang sederhana, sementara di Jakarta yang penuh, ibu kota penuh dengan orang-orang yang sudah sukses, walaupun banyak juga yang gagal, tetapi tentu saja umatnya lain. Ketika saya bertugas di daerah pinggiran, misalnya di Wonogiri, di Baturetno, di Papua, semuanya tentu saja lekat dengan cangkul karena banyak petani. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Injil hari ini juga bicara tentang Yohanes Pembaptis yang tidak dikenali oleh
orang banyak. Elia yang tidak pernah dikenali oleh orang banyak. Ketika Yesus turun gunung bersama para murid, kemudian para murid bertanya pada Yesus, kenapa mereka itu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, mereka mengatakan Elia harus datang lebih dahulu? Yesus menjawab, memang Elia akan datang lebih dahulu membereskan semuanya. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi mereka, orang-orang itu, tidak mengenalinya. Elia sudah mulai memperbarui itu. Dan bahkan Elia itu yang tidak mereka kenali, diperlakukan sekehendak semaunya mereka sendiri. Dan nanti anak manusia pun akan menderita oleh perlakuan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya para murid paham yang dimaksud oleh Yesus Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan mereka tidak mengenali Yohanes Pembaptis sebagai Elia. Padahal jelas-jelas Yohanes Pembaptis mengutip kisah atau sabda nubuat Elia, Nabi-Nabi Yesaya tentang Elia. Bagaimana cara hidupnya juga diterangkan seperti Elia, tetapi mereka tidak menangkap. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita ini membayangkan bahwa yang akan datang, yaitu Elia yang akan mempersiapkan semuanya, adalah nabi yang dihormati, yang mereka pasti akan percaya penuh kuasa, tetapi tidak melihat Yohanes Pembaptis itu sebagai Elia. Sebagaimana saya tidak melihat Romo Cipto itu sebagai Romo yang saya ganti, senior saya, karena terlalu sederhana, terlalu tidak menunjukkan keromoannya. Tetapi justru itu hakikat seorang Romo. Itu hakikat seorang Elia, seorang pelayan Tuhan yang mewartakan kehadiran Mesias. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup sehari-hari, kadang kita tidak melihat Elia yang datang, yang mempersiapkan hati kita, mengajak kita untuk berempati pada orang lain. Pernah suatu saat ada abang-abang tukang becak atau bapak-bapak yang menarik becak. Kemudian bapak itu hanya tiduran saja, tidak bangun. Dia bahkan sudah jam 10-11 dia masih tiduran. Padahal saya lewat di dekat itu. Sebetulnya dalam hati saya sudah digerakkan bahwa tengok bapak itu, kenapa sudah siang masih tidur di becaknya? Kenapa dia tidak langsung bangun untuk menyambut penumpang-penumpang yang akan naik becaknya? Dia hanya tiduran saja dengan sarung yang tidak sepenuhnya menutupi badannya. Kemudian beberapa jam ketika saya tinggalkan, baru saya mendengar kabar bahwa bapak itu, tukang becak itu, menderita sakit, tidak bisa ke rumah sakit. Tidak ada satupun yang menolong sampai pada waktu itu. Dan akhirnya bapak itu pun meninggal di tempat becaknya itu sendiri. Saya merasa menyesal sekali. Kenapa saya tidak peka, tidak mengenali Tuhan yang mengajak saya? Sebetulnya sudah ada dorongan untuk bertanya kepada bapak itu, kenapa masih tertidur, sehat atau tidak? Ternyata saya mengabaikan suara dalam hati itu, mengabaikan suara Elia, suara Yohanes Pembaptis, dan saya anggap angin lalu. Begitu saya pergi, ternyata mendapat berita sakitnya tidak bisa tertolong lagi dan meninggal dunia. Maka ada penyesalan dalam diri saya, tetapi semua sudah terlanjur. Saya belajar mengenali Elia, mengenali Yohanes Pembaptis di dalam kehidupan di sekitar kita, yang kadang-kadang bahkan tidak bersuara, tetapi dalam diam dia berteriak,
kita untuk minta tolong kepada kita. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita mencoba mengenali Yohanes Pembaptis sebagai Elia. Kita mengenali Elia di tengah-tengah kesibukan kita, yang kadang-kadang tidak berteriak-teriak seperti Yohanes Pembaptis, "Bertobatlah." Tetapi teriak-teriaknya adalah, "Saya minta tolong," dalam hati, tidak terucap, tetapi bisa dirasakan dalam hati kita. Saya minta didengarkan, saya minta diberi perhatian, saya minta diberi tumpangan. Dan di situ kita akan mendengarkan Elia, Yohanes Pembaptis yang mewartakan tentang Mesias, kabar gembira itu sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.